Dulu itu aku awalnya di Facebook. Oh, di Facebook. Iya, zaman dulu tuh kan kalau di Facebook itu kan yang paling banyak temen tuh 5.000 kan. Oh ya, Iya kan? maksimal 5.000. Iya, dulu aku tuh 5.000 di Facebook gitu kan. Ya pastilah Kak, kayak misalnya aku promosikan misalnya hand body. Bulan ini aku promosi hand body merek A. Tiba-tiba 2 bulan kemudian aku pakai merek B. Terus ada yang komen, dia nih sebenarnya pakai yang mana gitu. Jadi orang tuh kesel gitu kayak, dia nih kok banyak banget yang direkomendasiin sama dia nih. Yang mana yang sebenarnya dia pakai gitu. Betul kata Kakak, nggak stabil. Aku kalau dapat uang dari Instagram ini banyak banget. Nggak ada tuh nggak ada banget. Iya, sama kayak kita wira swasta gitu. Kayak kita pengusaha. Kalau lagi rame-rame gitu kan, kalau sepi-sepi. Sama. Jadi konten kreator, menjanjikan gak sih? Yuk kita ngobrol. Welcome back di podcast RRI. Oke, selamat datang Diandra. Oke, sehat Diandra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini buat warganet ya. Diandra ini buat yang belum tahu, dia wajahnya sering nongol di sosial media khususnya di Instagram. Betul. Kenapa memilih Instagram? Karena dulu itu ya, Oke, ya silakan. gimana? Angga mau bikin puisi dulu, mau bikin pantun dulu. Oh, ya udah buat aja. Ha, Mau karena kan, ngomong sekarang atau mau dibuat dulu? karena kan cakep. Cakep. Bisa-bisa aku nggak sadar gitu mau digombel. Oke, lanjut. Nih, gimana? Kenapa memilih Instagram? Dulu itu aku awalnya di Facebook. Oh, di Facebook. Iya, zaman dulu tuh kan kalau di Facebook itu kan yang paling banyak temen tuh 5.000 kan. Oh ya, Iya kan? maksimal 5.000. Iya, dulu aku tuh 5.000 di Facebook gitu kan. Itu zaman 2014 apa Itu, 2000? itu sampai bikin part 2 aja nggak? Maksudnya gimana tuh? Oh, Kan akun ini Facebooknya ya. nih, misalnya. Iya, Diandra Zafira part 2 ada. Bener sampai gitu ya? Beneran. Terus tapi aku nggak sampai yang kayak bintang Aquarius atau kesayangan mama papa. Tapi Atau Diandra sayang kamu. di PT Cinta Sejati. Oke, jadi dulu awalnya di Facebook. Iya, di Facebook itu ngupload video-video nyanyi kan. Terus sampai akhirnya ada yang nawarin aku di inbox itu, di inbox. Halo Kak, kami sedang mengadakan audisi, gini-gini disuruh ikut gitu. Nggak deh Kak, gini-gini. Ya udah ikut aja dulu Kak, gitu kan kata dia. Ya udahlah iseng kan datang, pesertanya lumayan banyak. Jadi kalah lah nih gitu kan. Tapi tuh insecure gitu kan. Terus ikut di situ rupanya masuk. Jadi tuh yang terpilih tuh sekitar berapa orang gitu, nanti dipilih lagi. Nah, sampai akhirnya ya nggak nyampe banyak banget sih, tapi tuh katanya sih ada 100 lebih. Tapi nggak sebanyak itu yang nyampe ribuan, enggak. Yang terpilih tuh 4. Jadi tuh nanti jadi girl band muslimah gitu lah. Girl band muslim. Girl band tapi muslim. Ya, jadi lagunya tuh tentang dakwah-dakwah gitu. Oke. Jadi aku masuk situ. Nah, disitulah awal mulanya ketemu sesama personil selebgram gitu kan. Tapi waktu itu aku belum. Dia udah selebgram. Terus dia ngomong, kau nih ngapo nyanyi-nyanyi di Facebook, kata dia. Oh gitu Di Instagram lah, keren, kata dia. Oh iya, lagi aku download, kata aku kan. Terus, kau kan bisa main gitar, kau nyanyi be, kata dia kayak gitu kan. Terus kami nyanyi. Dulu tuh durasi Instagram cuma 15 detik. Ingat nggak? Terus baru jadi 30 detik kan. Jadi udah cover-cover. Tapi cuma sepotong-sepotong kan, dikit-dikit. Sampai akhirnya ada yang request, Kak request lagu ini dong. Kak request lagu ini dong. Dan penuhi terus request orang. Di situ nambah. Dan pertama kalinya dapat follower sampai 5.000 lagi sama kayak Facebook kan. Nah di situ mulai ada yang nawar-nawarin kayak, Kak boleh nggak kakak pakai jaket kami waktu nyanyi, dikasih doang, pakai jaket kami nanti nyanyi gitu. Oh terus tag kami ya Kak. Iya.
Dan mulai situlah endorse tapi masih free gitu. Masih free produk mereka gitu ya. Dikasih. Lama-lama ada fee-nya. Lama-lama mulai naik, dibayar 50.000, 100.000. Ini naik sampai sekarang kayak gitu. Oke, jadi awal mulanya produk dulu, baru ini apa namanya, ya dalam berbentuk. Iya, intinya karena nyanyi itu tadi makanya bisa naik gitu. Apalagi sering masuk Indomusikgram gitu kan. Masuk Indomusikgram juga. Dulu sering banget seliweran mukanya di mana-mana. Sebelum IG lama dihack itu. Oh iya, jadi ini warganet ya. Diandra ini kehilangan akun pertamanya di Instagram ya. Waktu itu hampir 500.000 padahal. Wow. Hampir jadi udah tuh waktu aku malam-malam tidur bangun udah hilang. Udah berubah jadi akun jualan HP. Pas aku DM, Akun jualan HP. iya pas aku DM, "Kak, kenapa ya kakak ngambil akun aku?" Terus dia bilang, "Aku akun ini beli," kata dia. Dia beli rupanya. Akun itu tuh udah dihack sama orang, dijual. Terus dijual. Jadi aku ya udahlah mau gimana lagi Karena gitu. udah followernya udah banyak ya. 500.000. Itu bikin kamu ya mungkin kayak Lumayan. udah deh gak usah main. Iya, aku kan vakum 2 tahun gara-gara itu. Tahun. Iya. Dia kan terkait TikToknya jadi ikut hilang. Itulah makanya kemarin bangun ulang, bikin Instagram baru itu, yang sekarang followernya 200.000 kan sudah. Banyak yang bilang kenapa nggak main TikTok lagi? Apa ya? Mulai dari nol itu nggak iya butuh niat juga gitu. Instagram ini udah mulai lagi tuh udah syukur banget sebenarnya gitu. Itu pun sampai 200.000. Iya, karena waktu itu banyak yang masih nyari. Oh, kirain hilang kemana gitu. Tapi kan banyak yang nggak nyari lagi kan. Itu berapa lama? Maksudnya dari kamu bikin akun kedua ini sampai akhirnya sampai ke 200.000 butuh berapa lama? Waktu itu nggak lama sih Kak, karena kan teman-teman aku tuh bantu juga kayak ini Diandra IG baru guys gitu. Iya, bantu dipromot. Dan juga yang pada memang suka nonton tuh nyari gitu. Kayak gitu sih. Jadi aman. Tapi masih berasa ini nggak sih maksudnya? Ya coba kalau 500.000 masih ada. Sekarang sih udah legowo lah, udah nggak apa-apa gitu. Udah ikhlas ya. Udah. Karena memang orang Indonesia tuh sifatnya menerima banget gitu. Iya ya. Nggak dituntut gitu ya. Oke, nah balik lagi soal endorse tadi. Ini seberapa sering sih kamu dapetin? Maksudnya tuh apakah memang ada rutin setiap bulan atau mungkin ya random aja? Nah kalau dulu itu Kak, aku kan fokus banget ngonten, bener-bener isinya tuh konten semuanya nyanyi, makanya dulu tuh rame, orang suka gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai endorse ini, orang udah mulai bete, kayak ini orang kok promosi terus gitu loh. Ternyata orang nggak suka kalau kita promosi terus, jadi harus diselingin gitu loh, kayak nyanyi endorse. Nah kemarin tuh memang sempat jenuh gitu loh Kak nyanyi. Jadi tuh isinya sekarang itu promosi aja. Dan lumayan rutin sih Kak. Jadi memang ini ya ada kecenderungan kalau misal terlalu banyak promosi, orang bete. Kakak sendiri deh, kakak misalnya lagi main IG scroll ada video lucu tapi tiba-tiba diselingi iklan, bete nggak? Kayak iklan Ruponyo macam tuh, pernah nggak sih? Kayak iya pasti ada lah, kayak pasti kalau tahu iklan di skip gitu. lebih ke main game sih, lagi asik-asik di tengah jalan tonton. Iya itu pasti ada bete-nya lah dengan iklan gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nyelipin iklan gitu. Oke, nah ini juga berarti kan ini Diandra memang bikin konten sendiri. Iya betul. Ada tim? Enggak, aku memang ngedit sendiri. Paling itu kalau misalnya bantu video. Kalau bantu video minta tolong. Misal aku lagi pergi sama emak aku, ya emak aku yang video. Kalau sama adik. Berarti memang buat sendiri, ngeditnya pun sendiri. Ngedit sendiri. Jadi talent sendiri, terus bikin skrip sendiri, ya memang bikin aja gitu, terus diupload. Enggak capek. Enggak, kan suka. Masuk. Iya, kalau kita suka ngelakuinnya kan gak capek. Iya, tapi memang ini ya, kalau karena konten-konten di Instagram kan nggak terlalu panjang ya. Betul. Durasinya paling-paling ya, paling tinggi sekarang 1 menit 30 detik. Iya, kalau lebih dari itu terpotong. Nggak secapek kalau misalnya YouTube. main di YouTube kan. Tapi pernah nggak sih maksudnya itu kayak jenuh nih, capek nih ngedit? Ya pernah, makanya itu aku bilang tadi, waktu jenuh itu aku nggak cover lagi kan, bener-bener nggak nyanyi lagi. Padahal dulu itu memang nyanyi itulah yang bikin followernya naik kan.
sering diundang waktu itu ke Batam, ke Jakarta, ke ke Pekanbaru. Itu memang cuman buat nyanyi aja, diundang kayak gitu. Terus ketika kamu ngebuat apa namanya sebuah konten lah, VT, itu kamu konsepin gak sih? Konsepin, karena aku nggak mau kelihatan kayak gak jelas banget sih nih orang gitu. Aku juga nggak mau kelihatan freak di video gitu loh Kak. Oke. Kan ada orang yang bikin video freak, nah aku nggak mau gitu. Jadi aku konsepin dulu. Oke, benar-benar dikonsepin. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya yang promote ya. Iya kalau promote gitu kan. Jadi benar-benar dicatat apa yang mau disampaikan, poin-poinnya tuh lengkap kayak gitu. Itu kan ngedit sendiri dari apakah ada bantuan untuk misalnya perangkat ke laptop atau hanya di smartphone aja? Kalau cover-cover ya pakai laptop sama PC. Tapi kalau cuman untuk visit-visit, bikin video itu di HP aja sih. Pakai iPhone aja. Jadi nggak apa namanya nggak yang terlalu ribet ya. Enggak, simple aja. Terus pernah nggak sih maksudnya kayak kamu mempromot sebuah produk atau jasa? Pernah nggak ada komentar-komentar yang ya ada yang positif ada yang negatif gitu? Ya pastilah Kak. Kayak misalnya aku promosikan misalnya hand body. Bulan ini aku promosi hand body merek A. Tiba-tiba 2 bulan kemudian aku pakai merek B. Terus ada yang komen, dia nih sebenarnya pakai yang mana gitu. Jadi orang tuh kesel gitu kayak, dia nih kok banyak banget yang direkomendasiin sama dia nih. Yang mana yang sebenarnya dia pakai gitu. Makanya aku kalau Jadi pernah kejadian kamu pakai dua produk yang berbeda. Tapi ada jarang nih padahal gitu. Jadi makanya tapi kalau untuk skincare aku memang pakainya waktu itu satu. Jadi tuh orang udah tahu oh dia pakainya ini gitu. Karena kan kita pakai yang cocok juga kan. Kalau misalnya dipakai kita nggak bagus, nggak mungkin kan kita bilang ke orang pakai ini guys gitu, nggak mungkin. Kita juga nggak berani. Terus pernah nggak sih maksudnya tuh kayak baper ngeliat komentar-komentar negatif? Itu dulu waktu aku masih SMA. Jadi waktu itu yang Instagram lama, itu kan viewernya nyampe jutaan kan, banyak banget. Ya. Gara-gara viral FYP gitu kan. Aku nyanyi lagu Despacito, tapi tuh diubah liriknya. Jadi kayak uang gitu kalau namakan nak lemak galau gitu kan. Kayak aku bikin parodi. Jadi disitulah orang tuh salah paham. Dikiranya aku nih bukan uang Palembang. Nah, di situ dibilang, "Ini ngapa uang ini ngatur-ngatur uang Palembang kayak gitu." Nah, padahal aku orang Palembang. Jadi mereka kan taunya aku nih di Jambi. Kok dia nih ngomong-ngomongin orang Palembang gitu, tersinggung. Jadi masuk kalau di Jambi tuh kayak K3 gitu nah. Ah ya. Abang bayangin masuk di K3. Komentar netizennya tuh kan agak gimana ya? Iya pedas-pedas. Di situlah aku yang kena mental kayak Min maksud Mimin apa yo kami bilang kayak gitu. Karena Mimin itu tuh ngiring opini bang dari judulnya. Orang ini membuat lagu menghina orang Palembang kayak gitu. Bagdak gitu bang, ini tuh lucu-lucuan kami bilang. Padahal waktu itu posisinya banyak yang seneng dengan kontennya, tapi karena dia giring opini tadi. Justru yang giring opini bukan maksudnya kalau di apa namanya postingan di postingan kami positif, komennya pada ketawa-tawa, ih lucu nian gitu. Orang pada nyanyi-nyanyi kok. Tiba-tiba gara-gara postingan itulah yang selebgram ini menghina Palembang, kemudian bisa-bisanya dia meet and greet di Palembang kayak gitu. Ya, pokoknya beritanya tuh memang menggiring gitu. Nah, bikin orang ngapa dia turing ya. Jadi disitulah kami baca komen bener-bener 80% hujatan gitu. Disitulah yang kayak aduh takut gitu, takut. Terus setelah itu bikin kayak video apa gitu, misalnya semacam kayak apa sih istilahnya itu? Klarifikasi. Enggak, aku diam aja karena aku nggak merasa salah. Waktu itu ya, karena posisinya memang bercanda. Waktu itu yang ya gitulah Kak. Namanya juga masih kecil. Mungkin waktu itu aku juga bercandanya kelewatan bagi mereka. Tapi intinya aku sejak kejadian itu hati-hati banget bikin konten. Itulah penyebab aku hati-hati bikin konten. Karena pernah ngalamin diserang netizen, bener-bener DM tuh rame serangan-serangan gitu. Foto-foto. Iya, sampai foto yang gak relevan gitu. Kita foto yang lain, komentarnya tetap itu. Oh ini selebgram Jambi yang ngejek Palembang tuh, jadi kayak gitu. Jadi tuh kena mental kayak itu. Nah, kayak takut gitu. Jadi sejak itulah kalau ngupload tuh mikir-mikir, milih-milih. Benar-benar ini ya selektif ya.
Jadinya jadi hati-hati dan main aman. Oke, terus jadi terakhir nih. Jadi konten kreator itu kira-kira menjadikan gak sih bagi Diandra sendiri? Bagi aku iya, karena aku bisa memenuhi kebutuhan aku dari situ, Kak. Kayak beli apapun yang aku mau, mulai dari aku kuliah kan bayar sendiri. Terus aku bisa beli mobil. Sekarang juga nyicil rumah gitu. Itu kan kalau bukan dari Instagram aku nggak bisa. Bayangin aja lagi kuliah, tapi ada penghasilan gitu. Bahkan bayar UKT sendiri sambil nyicil-nyicil yang aku mau juga. Jadi pekerjaan utama atau hanya sampingan? Sejauh ini kan jadi pekerjaan utama kan. Utama. Iya. Tapi kalau misalkan ini suatu kita nggak tahu ya. Misalkan dapat pekerjaan yang sifatnya apa istilahnya tuh benar-benar terikat gitu kira-kira dan nggak ada waktu lagi. Oh, maksudnya tuh rela nggak aku ngeninggalin ini gitu ya? Bisa aja sih Kak, karena kan kalau misalnya kita ngonten ini kan betul kata Kakak, nggak stabil. Aku kalau dapat uang dari Instagram ini banyak banget, nggak ada banget. Iya, sama kayak kita wira swasta gitu. Kayak kita pengusaha, kalau lagi rame-rame gitu kan, kalau sepi-sepi sama. Ada masa yang rame-rame banget. Iya. Nggak ada banget. Ada pernah sampai yang memang, waduh kok nggak ada ini gitu, pernah. Jadi kalau misalnya ketika saat lagi nggak ada banget tuh gimana tuh? Itu aku melakukan pekerjaan di luar Instagram gitu, freelance apa ya di tapi tetap relevan sih Kak, tetap kayak ngonten juga. Waktu itu aku pernah ikut project politik contohnya, tapi aku bukan ikutan politiknya, lebih ke dokumentasiin mereka, terus ngeditin video mereka, bikinin poster caleg kayak gitu. Pokoknya yang ya sinematografi digital tuh aku lakuin, desain kayak gitu. Tapi kalau misalnya meskipun udah dapat pekerjaan yang tetap, kamu kalau tetap ada kemungkinan untuk jadi konten kreator tetap jalan? Tetap jalan. Iya kan itu bisa dilakukan kapan aja loh. HP itu kan di tangan terus, ngedit juga bentar. Misalnya aku udah kerja sambil kerja aja ngonten gitu kan bisa. Cuan, woy. Iya cuan, woy. Aku besok kerja di sini aja nih. Kerja di RRI. Oke, mungkin jadi catatan ya. Boleh nggak? Ketika dibuka lowongan langsung kita kontak. Beneran ya? Ini beneran loh. Beneran ya? Beneran mau. Oke deh, Angga rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Diandra udah ada di podcast RRI dan semoga rezeki di sosial medianya lancar. Amin. Dan siapa tahu juga berjodoh di sini. Iya, beneran loh. Nanti aku tagih loh di WA. Oke. Baik warganet dimanapun berada, Angga rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu di podcast RRI.